Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarbi Handono, Sarjana Hukum. Saya adalah seorang pengusaha di bidang material toko bangunan. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya. Di salah bibir. Memang saya berbasic di marketing alat listrik dan kabel elektronik, Pak. Kebetulan waktu itu ada pemilihan calon DPRD, saya beranikan diri untuk maju di Dapil 5 di Partai Hanura, Pak. Waktu itu 2014 saya nyalon. Alhamdulillah saya masih gagal, Pak. Itulah awal keburukan kehidupan saya. Jadi saya berbanti setir sudah nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Saya terpaksa harus jual gorengan di Ngabul, Pak. Dengan dibantu oleh nyonya saya goreng sendiri pakai ini, Pak, ya di pinggir jalan, nggak punya tenda, nggak punya apa. Ya namanya nasib, tapi nggak apa-apa, semua itu butuh perjuangan, Pak, ternyata. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan itu kita tekun dan kita punya kejujuran. Lambat laun saya bisa bangkit lagi, Pak. Saya bangkit lagi, alhamdulillah bisa membuka toko bangunan, Pak, dengan tidak ada modal sama sekali, Bapak. Sesedihnya gini, Pak, saya jual gorengan itu mulai jam 4 waktu itu hari puasa, Pak, puasa ya. Saya berangkat jam 4, pulang itu hampir maghrib, Pak. Masalahnya apa, kita laku di jualan itu hanya sekitar 1-2 jam, Pak. Setelah maghrib saya sudah nggak bisa jualan, masalahnya lampu tidak ada, Pak. Sedangkan kita namanya orang lagi terpuruk, Pak, minta bantuan tetangga yang punya listrik itu kita salur, dengan bayar pun dia tidak boleh, Pak. Ya saya nggak apa-apa lah, memang itu namanya perjuangan. Ya saya teruskan sampai, tapi saya nggak mungkin saya akan seperti itu terus-menerus, tidak akan mungkin. Saya yakin saya akan bangkit suatu saat, Pak. Ini tahu bulat digorengnya dadakan, harga 500-an kadari. Ini tahu bulat digorengnya dadakan, harga 500-an kadari. Masalahnya saya punya menanam kebaikan juga, Pak. Saya menanam kebaikan, tidak pernah menanam kejelekan, Pak. Itulah modal saya, percaya saya bahwa saya akan kembali bangkit seperti semula. Satu, ditanamkan kejujuran, Pak. Dan kedua, banyak sodakoh, Pak. Semua partai itu nggak ada partai yang jelek. Semua baik tujuannya, saya yakin mulia semua. Ya kemungkinan belum rezekinya saya lah untuk jadi wakil rakyat, Pak. Politik itu sebetulnya ibadah untuk dunia dan akhirat, Pak. Itulah yang kita cari, Pak. Tinggal yang menjalankan aja sebetulnya, Pak. Personal. Kalau ada yang mengatakan jelek, itu personalnya berarti yang jelek, Pak. Bukan partainya. Kalau kita jual gorengan memang kita jujur, Pak. Jujur kan hanya kita untuk kita sendiri, Pak. Tapi coba kalau kita jujur di pemerintahan, apa di DPR, Pak. Itulah yang buat kita nanti yang bersentuhan dengan orang banyak. Itulah nanti kita ketemukan namanya ibadah, betul-betul ibadah, Pak. Kita bisa mengabdi ke masyarakat. Itu kalau hanya gorengan kan menurut saya kita hanya di pribadi kita. Tapi kalau kita bisa jujur sama masyarakat, jujur sama diri kita sendiri, itu bisa menjadikan kemaslahatan orang banyak. Insya Allah disitulah kita mempunyai yang namanya ibadah, Pak. Ibadahnya di situ, Pak. Tidak hanya kita cari uang. Kalau cari uang cukup jual gorengan saja cukup, Pak. Yakin bisa dan pasti bisa. Kalau kita jadi DPR, kalau tidak jujur, umur kita itu hanya berapa, Pak? Ya kita harus ibadah. Ibadah tidak hanya di dunia, juga untuk akhirat masalahnya. Jadi istilah kita dunia akhirat, Pak. Dan satu lagi, DPR itu adalah amanah rakyat. Itu yang terpenting, Pak. Podo jagon karo koncone, kopi rojoku nambah akrabe, silaturahmi karo dulure, kopi rojoku nambah cet
bedake. Harum sedep iku rasane, nek disrutuk mantep kopine. Kopi Rojoku iku mereke, asli Jepara iku tukule. KTP atau Komunitas Toko Bangunan Jepara Pak, yang baru dibentuk dan beberapa bulan yang lalu. Kebetulan alhamdulillah saya sebagai ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua Komunitas Toko Bangunan KTB Jepara Pak, dengan singkatan Komunitas Toko Bangunan Jepara Pak. 50 TB, baru 50 TB Pak. Ini semuanya insya Allah nanti ke depan kalau kinerja kita baik, kita transparan, apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan dengan transparansi Pak. KTB ini hanya berdiri hanya di kota Jepara aja ya Pak, mula-mula insya Allah nanti ya juga akan diikuti ke kota-kota lain kalau kita kerja kita bagus dan bisa selaras dengan program pemerintah seperti itu Pak. Kalau namanya persaingan apapun di bidang apapun itu pasti ada persaingan, tidak hanya di toko bangunan Pak, semua lini bisnis pasti ada saingan. Tapi kita ingin mempunyai suatu kebersamaan dalam artian pekerjaan bareng, dan kalau bisa itu kita bisa menata harga bareng seperti itu. Masalah rezeki kan itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak. Tentu dengan adanya komunitas ini kita akan kebersamaan Pak. Contoh ya, kita kalau dapat kerjaan proyek dan lain-lain yang dulu-dulu katakanlah dimonopolis beberapa toko Pak. Sekarang tidak, kalau adanya komunitas ini tentu kita bisa membagi Pak. Jadi wilayah kecamatan 1, kecamatan 2, 3, 4 dan lain-lain itu bisa katakanlah gini Pak, ada pekerjaan di suatu desa. Setidaknya kita menggunakan lokal di desa itu kita gunakan untuk TP yang ada di sekitar itu dulu lah Pak. Kalau dulu kan enggak, bisa toko yang agak jauh bisa nyebrang ke desa yang lain. Kan kasihan Pak, kearifan lokal di situ ada pengusaha yang ada di daerah itu tidak terpakai, kan kasihan. Ya tujuannya dibentuk komunitas ya apa yang telah saya utarakan tadi Pak. Kita ingin berbagi Pak sama teman TP yang lain, bahkan kita bisa merangkul dengan TP-TP yang kecil, tidak dimonopoli. Jadi kita menghindari monopoli sebetulnya Pak. Nanti ke depan Pak itu pasti kita akan evaluasi harga, bisa seragam harga itu, bahkan katakanlah tidak dimonopoli, harga itu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Insya Allah nanti ada proyek ke depan itu insya Allah kita lebih baik Pak untuk penataan harga dan lain-lain. Masalahnya juga masalah harga, nanti ada harga tinggi, harga rendah, itu ditentukan oleh wilayah Pak.